Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, penularan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus ini sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah, vaksin ini sendiri berfungsi untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Oleh karena itu, vaksin ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu nih, penyakit apa aja sih yang ada vaksinnya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu vaksin dan penyakitnya. Kalau kita ngomong penyakit, berarti kan tubuh kita nggak sehat dan kuat gitu ya. Tapi kalau tubuh kita sehat dan kuat, pasti kita tidak akan terserang penyakit. Nah, gimana caranya supaya tubuh sehat dan kuat? Salah satunya dengan olahraga. Tapi di masa pandemi ini masih aman nggak ya untuk berolahraga? Aman ternyata, dan ada beberapa olahraga yang katanya pas dilakukan selama masa pandemi. Apa saja kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, olahraga kardio. Mungkin Anda bisa berenang, mungkin Anda bisa lari atau sepedaan. Kalau takut sepedaan keluar rumah gitu ya, mungkin Anda bisa sepeda statis di rumah karena mungkin takut ada virus-virus yang berbahaya seperti itu ya. Nah, ini bisa dilakukan meskipun selama pandemi Anda tetap bisa berolahraga dan bisa sehat sehingga terbebas dari yang namanya penyakit-penyakit karena virus atau juga bakteri seperti itu ya. Kita lanjut setelah kardio, senam aerobik. Nah, ini biasanya ibu-ibu rumah tangga ini kalau sore-sore di kompleks perumahan, ini ada satu ruangan gitu yang digunakan oleh ibu-ibu untuk senam aerobik. Nah, ini juga bagus asalkan yang penting selama pandemi ini bisa jaga jarak gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini yoga, bisa latihan pernapasan, ketenangan gitu ya. Ini bisa dilakukan ketika kita melakukan olahraga yoga, dan ini sebenarnya baik gitu ya dilakukan selama pandemi karena yoga bisa dilakukan sendirian, nggak harus rame-rame gitu ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, menari. Nah, saya pikir ini bukan olahraga ya, ternyata menari pun bisa menjadi bagian dari olahraga, mungkin kayak balet gitu kali ya. Menari-menari yang intinya menggerakkan bagian tubuh kita supaya kita berkeringat, supaya kita lebih sehat seperti itu, dan ini bisa dilakukan selama pandemi dan insya Allah aman gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, push up. Nah, ini untuk kekuatan tangan gitu ya. Anda bisa melakukan push up, olahraga yang sangat simpel sekali yang bisa Anda lakukan di masa pandemi ini. Tidak harus keluar rumah, tidak harus jauh-jauh, tidak harus mahal, tapi Anda bisa melakukannya sendiri di rumah dengan melakukan push up, dan Anda bisa sehat dan kuat sehingga terhindar dari penyakit. Oke, itu tadi 5 olahraga yang bisa Anda lakukan di pandemi ini, dan kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga yang bisa kita lakukan dan pas dilakukan selama masa pandemi. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dr. Michael, apa kabar? Pagi, Mas Raden. Baik-baik saja, terima kasih. Baik-baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas nih dok, sebenarnya kan kalau tema besarnya vaksin dan penyakitnya, tapi kita akan berfokus pada supaya tetap sehat, supaya nggak kena penyakit gitu ya dok ya. Kita salah satu yang bisa lakukan adalah dengan berolahraga. Tapi pertanyaannya mungkin banyak yang khawatir nih dok, di masa pandemi ini mereka takut untuk berolahraga keluar rumah gitu. Nah, ini ada beberapa olahraga yang katanya baik dilakukan selama masa pandemi dan pas. Kita lihat ya dok ya, yang pertama kardio. Nah, ini bagus dan aman, lumayan aman gitu ya dok ya dilakukan selama masa pandemi. Em, Relatif aman ya. Nah, Kenapa saya katakan relatif? Karena tetap kita harus memperhatikan beberapa faktor, di antaranya adalah tujuan dari olahraga kardio tadi, mhm. jaga jaraknya itu kita mampu atau tidak untuk melakukannya, penggunaan peralatan bersama, tempat dan lamanya kita melakukan latihan tersebut, dan yang terakhir adalah harus atau tidak penggunaan masker. Nah, Hmm. kalau kita lihat tujuan dari olahraga yang tadi, kardio untuk kesehatan, yang lain adalah untuk prestasi. Untuk kesehatan, pasti itu tujuannya untuk sehat. Dengan demikian, kita sudah bisa untuk memilih jaga jarak dan sebagainya. Sedangkan kalau kita prestasi, mau tidak mau, kita harus bertanding dengan orang lain. Kita berkompetisi dengan orang lain. Yang mau tidak mau, jaraknya menjadi lebih dekat. Sehingga kalau kita prestasi, risiko lebih besar. Namun, artinya kita harus
lebih memperhatikan faktor protokol kesehatan tadi. Penggunaan peralatan bersama, kalau untuk kesehatan, umumnya untuk sendiri, kita tidak terlalu masalah dengan itu. Namun kalau kita prestasi, katakanlah di eh, atlet-atlet saya, menggunakan loker bersama, Hmm. penggunaan ruang ganti bersama, hal ini dapat menjadi masalah Hmm. bila mana tidak terperhatikan. Hmm. Kemudian yang lain adalah lamanya berlatih. Aerobik biasa kita lakukan di luar, tapi bisa juga di dalam, bisa Hmm. juga dalam bentuk kelas. Ya, Hmm. itu makin lama kita berada dalam satu ruangan, apalagi tertutup, tentunya akan menambah risiko. Hmm. Apalagi kalau prestasi itu kita biasanya melampiaskan kita punya emosi, kita berteriak, ya. Nah, teriakan itu kita khawatirkan akan menghasilkan droplet. Hmm. Bagaimanapun juga kita harus menjaga protokol kesehatan tersebut sehingga bila mana tujuan prestasi itu cari tempat yang tidak akan mengganggu keselamatan orang lain. Hmm. Dan mungkin di tempat tertentu kita pakai masker atau setelah selesai kita pakai masker, setelah itu kita tidak usah. Tapi kalau di tujuan kesehatan, jelas harus tetap pakai masker karena kita ingin menjaga kesehatan juga. Oke. Jelas Itu harus Mas. tetap pakai masker untuk protokol kesehatan gitu ya, Dok, ya. Oke, Ya, kita untuk yang lanjut. tujuan kesehatan ya. Iya, untuk kesehatan ya, Dok, ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok, senam aerobik. Biasanya ini ibu-ibu rumah tangga nih, ini juga masih tergolong aman atau tidak ini, Dok? Ya, senam aerobik pun ada yang dalam satu kelas, artinya dalam satu ruangan. Nah, aerobik itu tujuannya biasa untuk cari fun. Jadi seru dan kalau dilakukan bersama itu akan makin nyaman. Dengan demikian, menjaga protokol kesehatan dalam hal ini, jaga jaraknya dan penggunaan peralatan bersama, ini yang harus menjadi perhatian kita. Mhm. Ya. Dan kalau bisa, ruangan yang tertutup tadi dibuka sirkulasinya. Apakah menggunakan air purifier dan juga pembuka jendela, itu akan sedikit paling tidak bisa mengurangi risiko kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pada saat masuk ke dalam ruangan tadi, semua orang diperiksa dan semua orang jujur. Mmm. Ada sakit, ada demam, ada batuk, ada anosmia, artinya tidak dapat mencium bau tertentu. Nah, itu lebih baik jangan datang. Ya, jangan hanya mengejar, saya kan nggak berasa apa-apa, saya ini sehat. Nah, tiba-tiba eh, menularkan tanpa sadar gitu ya. Nah, itu akan menjadi bahaya untuk lingkungan dan teman-teman kita. Yang penting jaga jarak, kalau bisa, sirkulasinya terbuka gitu ya, Dok, ya, udaranya ya. Oke, kita lanjut dan pastinya nggak harus ngobrol-ngobrol bareng juga gitu ya, Dok, ya, olahraga gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, Dok, yoga. Nah, ini relatif aman nggak, Dok? Karena sebenarnya yoga bisa dilakukan sendiri gitu. Yoga relatif aman, Mmm. apalagi kita melakukannya di rumah Mhm. dan tidak perlu pakai masker, ya, karena sendiri kok di rumah kok. Namun kalau di dalam kelas tetap harus pakai masker. Dan yoga biasanya kita sudah berjarak satu dengan yang lain, Mmm. tidak berdekat-dekatan. Dan penggunaan peralatannya, yoga mat-nya juga sendiri ya, peralatannya sendiri, yoga brick-nya sendiri, itu jauh lebih aman. Namun begitu kita masuk ke ruang ganti ataupun ke katakanlah toilet ya, ke kamar kecilnya, nah itu hati-hati ya karena penggunaan handle bersama itu juga dapat menjadi titik penularan daripada COVID. Mhm. Jadi setiap kali kita selesai harus cuci tangan dan membawa hand sanitizer. Nah, itu Gitu, tetap Mas. protokol kesehatan nomor satu gitu ya, Dok, ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, Dok, menari. Nah, ini menari mungkin kayak balet atau seperti itu ya, Dok, ya. Nah, ini juga apakah aman juga dilakukan selama pandemi? Kalau kita ingat peristiwa pertama kali infeksi COVID-19
COVID-19 itu terjadi di Indonesia itu pada saat event lomba menari. Hmm. Dengan demikian, yang harus diperhatikan adalah kemampuan jaga jarak bila mana kita menari berpasangan ya, Hmm. itu menjadi minimal sekali, Hmm. relatif dekat, tidak akan lebih daripada 1 meter. Ya. Dengan demikian, kita harus yakin bahwa pasangan kita itu tidak merupakan OTG, tidak Hmm. sedang sakit. Ya. Nah, disinilah pentingnya. Pada saat masuk ke ruangan menari tadi, semua orang harus diukur suhunya. Hmm. Semua orang harus menjaga kebersihan tangannya. Hmm. Dan tadi yang saya katakan, harus jujur. Sebab kalau kita tidak jujur, kemungkinan kita akan membawa virus tadi ke dalam ruangan tadi. Dan bagi saya, masker di sini sangat penting. Oke. Karena kita tidak mampu menjaga jarak, masker menjadi sangat penting. Ya. Dan tidak ada olahraga menari itu ya yang kurang daripada 1 jam. Hmm. Kelas itu biasa 1 jam, Hmm. bahkan lebih. Dengan demikian, ruangan yang tertutup, waktu yang lama, kedekatan satu dengan yang lain, ini akan berpotensi untuk menularkan virus COVID bila mana salah satu dari mereka atau dua-duanya itu ada. Jadi, yang penting adalah bagaimana kita tahu pasangan kita itu kita yakin dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dirinya, menjaga kesehatan juga terhadap keluarga dan lingkungannya. Terima Hmm. kasih. Oke dok, kita lanjut yang terakhir dok, push up. Nah ini juga mungkin sendirian kalau ini nggak perlu teman menari gitu ya. Ini push up sendirian juga relatif aman apa enggak ini dok? Benar, kalau push up relatif aman, Hmm. ya, dan tidak perlu pakai masker karena biasa dilakukan di dalam ruangan sendiri. Dan satu hal lagi adalah yang saya harus ingatkan bahwa tidak boleh terlalu berat. Hmm. Bila mana dilakukan terlalu berat, maka tujuannya beralih dari sehat menjadi prestasi. Hmm. Dari awalnya sekedar kekuatan otot saya saja untuk dipertahankan, muscle saya supaya tetap terjaga tone-nya, kemudian berpindah. Saya mampu melakukan 500 kali, saya mampu melakukan 100 kali. Itu berarti prestasi. Hmm. Nah, hal ini akan berpotensi menurunkan imunitas tubuh kita sehingga kita menjadi lebih mudah terinfeksi penyakit apapun juga, termasuk COVID-19. Oh Dengan berat, demikian, tetap harus hati-hati. Meskipun di dalam berat. ruangan sendiri, kita tidak perlu menjaga jarak karena hanya sendirian, kemudian tidak perlu menggunakan masker, namun kita pun dapat tetap membahayakan diri kita karena terlalu lelah. Pertanyaannya mau sehat atau prestasi gitu ya dok ya. Oke, terakhir Iya. mungkin dok, selain 5 olahraga yang tadi disebut, ada nggak sih dok olahraga-olahraga lain yang masih relatif aman dilakukan selama pandemi dok? Ya, tentunya olahraga yang kalau dari tadi kan kita bicara antara prestasi dengan Mhm. kesehatan. Iya. Ada juga olahraga yang sifatnya rekreasi, Mhm. misalnya bermain bulu tangkis. Oh. Itu jelas kita masih bisa menjaga jarak, nggak ada yang deket-deketan begitu kecuali sedang latihan netting. Ya. Pasti jaga jarak, racket sendiri. Mhm. Nah, koknya itu, shuttlecock-nya itu yang berpotensi untuk menularkan satu dengan yang lain. Namun kembali lagi, bila mana kita yakin bahwa teman kita, pasangan kita itu adalah orang yang sehat, benar-benar sehat, dan menjaga dirinya itu terhindar dari segala sesuatu yang memungkinkan dia menjadi sakit, itu kita cukup aman untuk melakukannya. Ya, cukup Oke. aman. Dan akan lebih aman lagi bila mana kita juga tetap menggunakan masker. Nah itu tetap aman dengan protokol kesehatan dan tetap pakai masker gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO sudah berbagi bersama kami di hari ini di Bincang Sehati. Sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih dok, selamat Terima pagi. kasih.
Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, vaksin dan penyakitnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, vaksin dan penyakitnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati, Dr. Franz Liwang, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi, Dok. Pagi. Apa kabar? Kabar baik, Mas Raden. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik juga. Ini masih sibuk, tapi kita undang ke sini tetap mau hadir ya, Dok ya. Terima kasih. Terima Dok, kasih. hari ini kita akan membahas tentang vaksin dan penyakitnya gitu. Tapi kita nggak fokus ke vaksin COVID-19 gitu kan, karena masih dalam on progress gitu ya, Dok ya. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin dan penyakitnya secara umum, kita mau tahu dulu vaksin itu apa sih, Dok, dan komposisi di dalamnya ada apa aja gitu. Iya, jadi vaksin itu bisa kita katakan ya suatu bahan, kadang disebut juga obat, yang gunanya dia menstimulasi kekebalan tubuh kita, imunitas kita, tapi secara aktif. Ya, jadi istilah vaksinasi ini perlu dibedakan dengan imunisasi. Imunisasi itu istilah umumnya, ya bisa kita dapat secara aktif, bisa juga secara pasif. Pasif itu contohnya dari ibu ke anak. Nah, itu ada transfer kekebalan tubuh antibodi dari ibu ke janinnya, ke bayinya. Nah, kalau vaksin ini, kita bicara vaksin itu kita memberikan kekebalan secara aktif. Jadi dari luar kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, dengan harapan tubuh itu akan memproses kekebalan tubuh gitu. Berarti sebenarnya tubuh itu bisa menciptakan kekebalan tubuh itu sendiri atau harus dibantu sih, Dok? Ada dua cara. Oh, Jadi pertama memang kekebalan tubuh itu bisa kita dapat kalau kita sudah kena infeksinya. Oh, Nah, jadi secara umum ya. harus terkena dulu baru terbentuk ya? Betul, secara umum biasanya seperti itu. Jadi virus atau misalnya katakanlah kuman masuk, nah tubuh kita akan merespon, ada sel-sel imun, daya tahan tubuh. Nah, nanti akan kemudian ujungnya ada daya tahan tubuh. Tentu tiap penyakit beda-beda. Nah, tetapi kan kita nggak mau nih kena sakit dulu baru terbentuk daya tahan tubuh. Betul. Nah, kita maunya kita terhindar dari sakit itu, jadi kita sudah berikan sebelumnya. Oke, tapi setelah kemudian orang mendapatkan vaksin gitu ya, Dok ya, itu cara kerja vaksin di dalam tubuh seperti apa sih, Dok? Ya, jadi pertama perlu diketahui dulu bahwa vaksin ini kan tadi umumnya bisa bentuknya virus, bakteri yang dia dilemahkan atau dia mati. Bisa utuh virusnya, bakterinya, tapi kadang cuma komponennya saja. Komponen-komponennya saja yang penting dari virus bakteri itu. Nah, itu kemudian diberikan masuk ke dalam tubuh. Bisa lewat disuntik, bisa lewat tetes, polio itu ya, tetes, atau ada juga yang dihirup sekarang. Nah, itu semua nanti akan masuk karena dia sifatnya lemah atau mati, jadi kan tidak akan menimbulkan penyakit. Nah, tetapi di satu sisi sistem kekebalan tubuh kita akan muncul, akan terstimulasi. Nah, itulah yang nanti kemudian ada sistem kekebalan tubuh, ada sel-sel imun, sel memori, jadi terbentuklah sampai antibodi. Nah, antibodi ini yang nanti harapannya bisa jangka panjang bertahan. Jadi suatu waktu nanti ketika beneran kena virus atau bakterinya, ya pertahanan tubuh sudah siap. Keberapa lama bisa kebentuk itu, Dok? Apakah ketika vaksin, dimasukkan vaksin udah langsung kebentuk atau butuh proses juga? Umumnya beberapa hari, ya. Tapi memang tiap vaksin itu akan beda-beda. Ya? Tapi umumnya akan beberapa hari, ada yang sampai minggu. Nah, itu akan sampai tubuh membentuk antibodi. Nanti akan pelan-pelan naik, sampai satu titik di mana memang kadarnya sudah cukup, kadar cukup untuk memproteksi. Ada pas level tertentu udah cukup gitu Udah ya cukup. untuk memproteksi ya. Oke. Nah, Tapi sebenarnya ada jenis penyakit nggak sih yang ini khusus ada vaksinnya gitu? Dan kalau ada penyakit jenis seperti apa gitu? iya, Mas Raden dan pemirsa di rumah. Jadi memang vaksin ini dikembangkan tujuannya supaya kita tidak kena penyakit. Mulainya itu dibentuknya dari penyakit-penyakit infeksi dulu, yang menular, ya, yang sedang ramai di masyarakat, yang di daerah tertentu dia tinggi angkanya. Itu satu. Kedua adalah difokuskan untuk mungkin di angkanya tidak banyak, ya, tapi kalau sekali kena
itu dampaknya bisa fatal, bisa bikin ya bahaya, bisa kecacatan, kematian dan sebagainya. Nah itu juga diciptakanlah vaksinnya itu. Dan nah tapi dalam perkembangannya ternyata memang dilihat bahwa tidak cuma infeksi nih Mas Raden. Nah yang penting adalah ada beberapa kanker yang bisa dicegah dengan vaksin. Oh ya. Nah misalnya contoh kanker serviks leher rahim, itu 90% penyebabnya adalah virus HPV. Yang biasa mengenai pada wanita yang aktif secara reproduksi, usia reproduktif. Nah, ternyata dengan kita memberikan vaksin itu terhadap virus itu bisa mencegah kejadian kanker leher rahim. Nah, kita tahu kanker leher rahim itu kan memang kanker yang paling banyak ya, salah satu kanker paling banyak di Indonesia. Contoh lain misalnya secara tidak langsung hepatitis B. Hepatitis B itu adalah salah satu penyebab yang paling sering terjadinya penyakit hati, penyakit liver, yang kronik sifatnya. Nanti lama-lama ujungnya bisa jadi kanker hati. Nah, kanker hati itu termasuk yang angka kematiannya cukup tinggi, ya walaupun tidak jarang, tidak sering, tapi cukup bahaya gitu ya. Nah, jadi dengan kita memberikan vaksin dari awal, menghindari hepatitis B, menghindari penyakit hati, penyakit liver, ya otomatis kanker ini akan bisa dicegah juga. Gitu. Oke. Tapi dok, tadi kan dokter ngomongin tentang vaksin ini untuk beberapa jenis penyakit kan, kayak mungkin yang menyebarnya cepat gitu kan, terus kemudian ada di wabah di satu tempat tertentu gitu kan, atau yang bisa menyebabkan fatalitasnya tinggi gitu kan, tingkat fatalitasnya tinggi gitu. Nah saya juga sering dengar dok, ini benar atau enggak gitu, penyakit yang ada vaksinnya berarti itu penyakit yang fatal? Bisa dibilang begitu, tapi dalam artian fatal itu bisa juga kita anggap itu misalnya kematiannya tinggi, tapi bisa juga nanti dia bisa menimbulkan kecacatan gitu, atau yang sulit disembuhkan, tidak bisa disembuhkan gitu. Tapi secara umum memang prinsipnya kita fokus pada penyakit-penyakit yang seperti itu. Oh gitu ya, oke. Tapi selama ini kan kita, nah mungkin tadi ya kalau dokter kan sempat ada menyebut juga beda antara vaksinasi dengan imunisasi gitu. Nah kalau sekarang kan di pikiran kita yang divaksin atau diimunisasi itu kan rata-rata anak-anak nih dok gitu kan. Nah apakah memang ini selalu identik dengan yang diberikan vaksinasi hanya anak-anak saja atau sebenarnya orang dewasa juga ada sebenarnya? Nah, ini yang penting sekali pertanyaan Mas Raden ini. Jadi, memang di awal-awal di Indonesia kita menggalakkan sekali untuk vaksinasi anak-anak. Tapi ternyata vaksin ini bukan cuma untuk anak-anak. Orang dewasa muda, orang tua, lansia terutama. Ya, karena lansia itu adalah orang-orang yang rentan kena infeksi paru, infeksi macam-macam. Kemudian bahkan wanita hamil juga boleh, vaksin tertentu dia boleh. Gitu. Jadi sekarang bisa dibilang vaksinasi ini bisa untuk semua kelompok usia. Bisa untuk semua ya, tidak hanya anak-anak. Kalau pikirnya selama ini kan, iya apaan sih divaksin? Vaksin kan cuma anak-anak. Itu mungkin imunisasinya ya. Tapi sebenarnya semua range usia juga harus mendapatkan vaksin sesuai dengan kebutuhannya gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjutkan kita ada DM Instagram dok. Kita baca di layar terlebih dahulu. Dari @suciindah. Dok, saya sedang hamil 4 bulan. 3 hari lalu suntik TT, ini apa ya dok ya? Tetanus toksoid. Oh, tetanus, oke. Tapi besoknya saya sesak napas dan leher seperti dicekik gitu. Janin saya aman nggak ya dok? Apa harus periksa ke dokter kandungan? Hamil 4 bulan, 3 hari suntik TT, besoknya sesak napas dan leher seperti dicekik. Itu gimana itu dok? Iya, ya ini jadi memang setelah divaksin itu umumnya memang kita akan memantau kejadian efek samping. Jarang sebenarnya, ya biasanya ringan-ringan saja. Tapi kalau biasanya 1-2 hari ya paling demam-demam, gak enak badan, pegal-pegal, sakit kepala gitu. Tapi minum obat panas, obat nyeri dia bisa membaik. Nah tapi yang kejadian dialami oleh ibu yang Bu Suci tadi? Ibu Suci tadi ya sebaiknya diperiksakan gitu ke dokter kandungan karena sudah sampai ada keluhan sesak nafas. Bisa jadi ada kaitannya tapi bisa juga tidak gitu. Tapi secara umum memang kejadian-kejadian ini seperti jarang. Jadi memang sebaiknya diperiksakan buat periksa ibunya dan periksa janinnya. Oh, tapi sebenarnya kalau ketika orang mendapatkan vaksin itu biasanya muncul kayak side effect-nya gitu nggak sih dok? Yang mungkin ya mild aja gitu, yang ringan aja, tapi nggak apa-apa itu nggak masalah. Nanti berapa hari kemudian juga akan kembali normal gitu. Iya, efek samping itu ada dalam arti semua obat kan pasti ada tercatat
resikonya, efek sampingnya gitu. Tapi memang umumnya kalau vaksin itu karena sudah diteliti dalam jangka waktu lama dia aman. Biasanya itu yang tadi, jadi mungkin ada reaksi demam, nggak enak badan, pegal-pegal, sakit kepala, tapi dia istirahat 1-2 hari bisa perbaikan. Bisa juga efek sampingnya itu lokal saja di daerah suntikan. Jadi suntikannya nyeri, merah, bengkak, nah itu. Tapi itu juga biasanya ringan saja, lokal dia bisa membaik gitu. Ada memang perlu diakui ada memang sedikit sekali ya kejadian efek samping serius namanya. Nah itu biasanya berapa hari setelah kejadian vaksin, nah itu memang harus dilaporkan kepada petugas medis tempat vaksinasi dilakukan. Tapi kasusnya Tapi hanya sedikit-sedikit. sangat jarang. Sangat jarang. Apakah itu kemudian juga bergantung pada kondisi tubuh si orang itu juga? Iya, bisa jadi iya. Tapi kita sulit memprediksi karena ini kita bicara mengenai daya tahan tubuh. Tiap orang mungkin daya tahan tubuhnya beda-beda gitu. Jadi kejadian-kejadian itu seperti kadang kita nggak bisa prediksi memang. Oh, tapi ketika berbicara tentang kondisi tubuh orang berbeda-beda, berarti ada kriteria nggak orang yang pas gitu untuk diberikan vaksin, atau ini kayaknya belum boleh nih gitu diberikan vaksin gitu? Iya, secara prinsip ada. Jadi kita lihat dulu dia pertama kelompok usia berapa, dia beresiko untuk terinfeksi apa, baru kita rencanakan vaksinasinya ini. Kemudian kita lihat historinya, dia ada sakit apa aja. Ya memang ada beberapa vaksin yang tidak boleh diberikan kalau pada orang-orang yang imunitasnya sudah rendah sebelumnya. Ya misalnya dia katakanlah dia infeksi HIV tapi yang belum terkontrol, jadi masih angka imunitasnya masih sangat rendah. Misalnya atau dia tadi hamil, itu tidak semua vaksin boleh. Gitu. Dan ada beberapa kondisi yang lain. Tapi secara prinsip sebenarnya boleh. Gitu. Oke, tinggal lihat-lihat dulu orangnya gitu ya dok ya, dan cek-cek dulu sebelum memberikannya gitu. Oke, baik dok, nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, vaksin dan penyakitnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Franz Liwang SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dok, kalau kita berbicara tentang vaksin, ini yang saya sebagai orang awam gitu ya, sebenarnya vaksin itu diberikan hanya sekali seumur hidup atau emang ada beberapa jenis vaksin yang harus dilakukan berulang gitu? Ya, jadi tiap vaksin itu beda-beda ya. Ada yang memang satu kali dia proteksi bisa seumur hidup. Ada yang dikasih satu kali mesti diulang nanti 10 tahun lagi gitu. Ada yang tiap tahun kayak influenza, itu tiap tahun anjurannya. Berarti ada vaksin untuk khusus influenza? Ada dong. Justru berarti sebenarnya influenza kan, saya sebagai orang awam kan, ini maaf ya dok kalau salah gitu. Influenza kan kayak batuk, pilek, apa yang kayak gitulah. Itu bisa ada vaksinnya, dan kalau kita berarti mendapatkan vaksin influenza, kita meminimalkan risiko terkena flu juga gitu atau gimana? Betul, apalagi lagi masa pandemi seperti ini, kemudian sekarang sudah masuk musim hujan. Nah itu dia pancaroba ya, aduh. Ya, jadi ada vaksinnya, dan vaksin flu itu memang agak unik. Jadi dia anjurannya pemberiannya setiap tahun. Karena setiap tahun itu jenis virusnya bisa berubah-ubah. Gitu. Oh, jadi selalu update gitu ya? Iya. Aduh, kayaknya habis ini langsung vaksin influenza vaksin. ya. Terima kasih ini infonya ya, Yorga. Tapi kalau jenis vaksin ada nggak sih dok? Atau semua vaksin sama, atau ya beda-beda setiap penyakitnya, atau seperti apa? Iya, yang kayak kita bahas tadi ya. Jadi vaksin ada banyak ya, dan makin banyak sekarang, dan itu beda-beda tiap satu vaksin untuk satu penyakit. Kayak flu ada vaksin influenza. Kalau dewasa juga ada vaksin pneumonia. Pneumonia infeksi paru ya. Dia mengcover sebagian jenis kuman yang paling sering ya. Yang paling ada juga kuman-kuman yang lain yang jarang-jarang bisa bikin infeksi paru, tapi yang paling seringnya dia mengcover itu. Kemudian juga ada vaksin herpes zoster, kemudian ada vaksin yang kayak tadi disebut juga tuh tetanus ya.
terus kemudian ada vaksin difteri, pernah kita berapa tahun lalu ada wabah Iya, iya, iya. difteri, nah itu harus dilakukan vaksinasi. Tapi bergantung juga pada jenis penyakitnya nggak sih dok? Kayak mungkin kalau degeneratif atau genetik itu juga ada khususnya nggak ke vaksinnya gitu? Hingga saat ini yang ada memang vaksin-vaksin ini ya untuk penyakit menular ya, Menular infeksi. ya. Nah, memang di antara infeksi tersebut beberapa dia punya efek untuk mencegah penyakit-penyakit kayak kanker tadi. Gitu. Jadi memang diwajibkan untuk tujuannya itu. Oke, berarti sebenarnya apakah ini benar ketika kita berbicara vaksin ya udah ini vaksin itu hanya untuk yang khusus menular gitu. Berarti untuk yang penyakit yang ada vaksinnya berarti khusus yang penyakit menular, yang tidak ada vaksinnya bukan penyakit menular gitu dok atau gimana? Secara umum memang bisa dibilang gitu, tapi tidak selalu ya. Kayak tadi vaksin HPV katakanlah ya, dia tujuannya itu untuk mencegah kejadian kanker rahim. Tapi dia juga HPV itu juga bisa menyebabkan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik pria maupun wanita. Gitu. Jadi tetap harus diberikan vaksin. Oke, kalau semisal ada orang berumur gitu, lansia katakanlah, di mana dia ingin diberi vaksin gitu kan, tapi dia punya riwayat penyakit tertentu gitu dok, entah diabetes kayak hipertensi atau apa, itu ada reaksi ke tubuh nggak sih dok? Atau nggak apa-apa, nggak masalah, kan vaksin nggak bahaya gitu? Oke, secara umum memang tidak ada yang khusus itu ya. Malah justru orang yang dengan penyakit-penyakit seperti itu, ada diabetesnya, ada artinya harus divaksin. Karena dia lebih rentan dan sekali kena dia lebih berat kenanya, lebih lama sembuhnya. Jadi justru dia harus menjadi sasaran vaksinasi yang lebih utama. Nah, tapi memang ada beberapa kondisi yang tidak memperbolehkan vaksinasi. Kayak tadi saya sebut misalnya dia ada memang imunitasnya rendah ya, imunitasnya rendah, dia ada HIV yang masih rendah kadar imunnya, dia ada misalnya katakan habis operasi angkat limpa, dia habis misalnya dia minum obat-obat yang menurunkan imun, autoimun yang obat-obat minum steroid seperti itu juga harus diperhatikan. Ada beberapa vaksin yang tidak diperbolehkan, tapi tidak semua. Gitu. Berarti tetap aman lah ya. Ya, tapi secara umum in general kita bisa bilang aman. Aman ya. Oke, tapi ini yang sering terjadi di Indonesia mungkin dokter juga pasti udah sering dengar dan kita juga pasti sering banyak orang yang nggak mau divaksin. Katakanlah mungkin kan kalau berbicara vaksin tadi identik dengan anak-anak. Nah orang tuanya ini loh dok yang nggak mau ngasih vaksin ke anak-anaknya, ini sering loh. Bahkan teman-teman saya pun ada beberapa yang bahkan mereka tahu dengan dunia-dunia ya kedokteran tapi dia nggak mau divaksin. Itu karena apa sebenarnya dok? Dan bahayanya seperti apa sih kalau akhirnya nanti si anak-anak ini tidak diberikan vaksin gitu? Iya, kita memang masih menyayangkan ya, memang masih banyak masyarakat kita yang belum sepenuhnya peduli dengan vaksin ini. Alasannya beda-beda ya, ada yang kena ya kepercayaan tertentu atau dia mungkin belum paham sepenuhnya atau mungkin dia ada pengalaman buruk sebelumnya. Tapi apapun itu ya tentu akan sangat beresiko buat individu itu, buat orang itu kalau dia yang tidak mau divaksin atau buat anaknya, keluarganya kalau tidak mau divaksin. Gitu. Karena begini, beberapa vaksinasi itu memang kita tujuannya untuk sepanjang hidup. Misalnya contoh hepatitis B ya. Hepatitis B itu dianjurkan dari sejak bayi. Dari sejak bayi lahir anak-anak usia 0, 1, 6 bulan harus divaksin. Karena itu akan memproteksi dia sampai seumur hidup gitu. Karena bayangkan hepatitis B itu menularnya bisa lewat darah. Jadi entah kegores apa, tertusuk apa gitu ya, kena percikan darah itu kita beresiko untuk kena hepatitis B. Nah, sekali kena hepatitis B itu susah sembuhnya kalau dia sifatnya kronik gitu. Oke, berarti ketika si anak ini dari kecil sudah diberikan vaksin hepatitis B, ya apakah bisa menghilangkan 100% atau setidaknya meminimalkan risikonya ya? Hampir 100%. Jadi, nah untuk hepatitis B ini memang untuk anak-anak dia akan divaksin, nanti menjelang dewasa memang idealnya kita cek lagi titer antibodinya masih bertahan cukup atau tidak. Nah ketika dia tidak cukup ya kita bisa tambahkan lagi, tambah dosis lagi gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau nggak dikasih vaksin, ini ada dampak ke tumbuh kembang si anak juga berarti ya dok? Betul, jadi lebih gampang kena sakit. Ya tentu kalau dia udah kena sakit, dia jadi malas makan, asupan makannya kurang, nanti ujung-ujungnya bisa berdampak pada tumbuh kembangnya. Kalau semisal itu kan harus idealnya pada masih kecil gitu, tapi ketika
dewasa mungkin karena melihat kondisi tubuhnya tidak begitu bagus, terus kemudian baru divaksin, itu sudah telat atau enggak kira-kira itu? Ya, untuk vaksinasi sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Jadi andai kata memang waktu anak-anak belum divaksin atau biasanya ceritanya sih kurang jelas. Saya nggak tahu dok, anak-anak saya udah divaksin apa tidak gitu ya. Boleh gitu, periksakan ke dokter, nanti kita evaluasi. Biasanya paling bagus memang kita cek dulu titernya. Oh antibodinya sudah ada, oh antibodinya belum ada. Nah dari situ baru kita rencanakan vaksinasi. Oke. Boleh dicek, tidak ada kata terlambat, tapi lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu ya dok ya. Karena supaya untuk menghindari, karena kita nggak ngerti nih zaman sekarang, apalagi masa pandemi, apalagi dunia yang sudah, udah junk food di mana-mana, polusi di mana-mana, itu harus ekstra hati-hati gitu ya dok ya. Tapi kalau berbicara tentang vaksin dok, semua orang sekarang ya berfokus pada pandemi gitu kan, COVID-19. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin secara umum, sebenarnya seberapa lama sih dok vaksin itu bisa terbentuk gitu? Idealnya, normalnya yang selama ini terjadi gitu. Kalau kita kan sekarang pandemi COVID-19, semua orang berpikir dan berharap lebih cepat lebih baik ketemu vaksinnya. Tapi kan mungkin nggak semudah membuka telapak tangan kan gitu. Dan itu butuh proses. Biasanya idealnya berapa lama sih dok untuk terbentuk vaksin itu sendiri? Sangat lama sebenarnya, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk mengembangkan vaksin itu. Karena gini, vaksin itu tujuannya kita mensasar orang yang sehat ya. Jadi bagaimana vaksin yang ideal itu adalah vaksin yang dia bisa diberikan kepada semua orang, tidak banyak efek samping, dia aman dan dia bisa memproteksi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah untuk vaksin COVID sendiri ini memang masih diteliti terus karena lagi pandemi, lagi wabah, jadi prosesnya dipercepat. Ini prosesnya sebenarnya udah proses yang dipercepat. Udah dipercepat, beberapa negara kerjasama, itu pun katanya baru jadinya kan tahun depan, itu kalau berhasil penelitiannya. Tahun depan pun kalau berhasil Kalau seperti berhasil. itu ya. Dan itu apakah ketika berhasil di satu negara tertentu, negara A gitu dok, ya mungkin iklim, cuaca, genetik orangnya beda-beda gitu kan, dengan negara B, C, dan D gitu. Itu apa yang ditemukan di A bisa applicable, tidak bisa dipakai ke yang B, C, D gitu nggak sih dok sebenarnya? Betul, belum tentu juga. Oh belum tentu juga? Belum tentu juga. Jadi itulah yang membuat kenapa vaksin itu pengembangannya sangat lama. Untuk membuat suatu vaksin yang general bisa dipakai oleh seluruh orang di dunia itu memang sangat sulit. Nah kayak tadi Mas Raden bilang betul, jadi dia suatu negara menciptakan vaksin, ya dia pakai untuk negaranya belum tentu cocok untuk lokasi lain gitu. Makanya di kita kan pemerintah bikin juga vaksin juga gitu, mulai juga bikin vaksin sendiri. Mulai bikin vaksin sendiri, makanya sekarang setiap negara udah mulai project masing-masing untuk bikin vaksin sendiri karena menyesuaikan dengan orang-orangnya sendiri gitu ya dok ya. Di samping butuhnya kan jumlahnya besar ya. Nah itu dia ya, semoga cepat ditemukan lah ya, Iya. gitu kan. Meskipun ini agak nggak normal waktunya ya, karena dipercepat gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang standarnya nih dok, standar vaksin apa sih yang biasanya harus didapatkan oleh mungkin dari anak-anak gitu? Jenis vaksin apa aja? Apakah mungkin hepatitis B dan lain-lainnya? Iya, kalau saya mulai singgung sedikit untuk anak-anak ya. Kebetulan saya kan penyakit dalam untuk orang dewasa. Tapi anak-anak itu memang sudah banyak vaksinasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dulu mungkin kita mengenal ada istilah imunisasi wajib gitu ya. Tapi sekarang itu semua sudah dihapuskan, jadi sudah ada itu rekomendasinya. Cukup banyak gitu, ada bulan keberapa dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dewasa. Dewasa ini, kalau dewasa muda sebenarnya memang lebih banyak dia vaksin sesuai dengan kondisi. Misalnya orang yang mau menikah tadi mesti vaksin tetanus, bepergian katakanlah umroh, meningitis, gitu. Terus kemudian wanita yang belum menikah sebaiknya vaksin HPV. Tuh. Kemudian orang-orang yang hepatitis B sebenarnya wajib untuk semuanya, tapi lebih prioritas untuk orang-orang yang beresiko untuk dia ada luka, ada terkena luka petikan terkena darah gitu. Gitu. Nah, kalau kita memasuki usia tua ini paling tidak ada 3 yang paling penting. Pertama ada influenza, ya, karena waktu semakin tua kan daya tahan kita semakin menurun secara alami. Jadi proteksi itu harus lebih penting. Pertama influenza, kemudian kedua adalah infeksi pneumokok, infeksi paru ya. Kemudian ketiga adalah herpes zoster. Herpes zoster ini adalah cacar air sebenarnya. Cacar air, jadi Cacarnya bahkan lansia masih harus
Betul. Jadi gini, cacar air ini agak khusus. Jadi mungkin waktu usia muda, anak-anak, remaja dia kena cacar air, kemudian sembuh. Nah, sembuh itu berarti virus itu bukan berarti hilang. Virus itu jadi bersembunyi dalam tubuh, dia inaktif. Suatu ketika nanti setelah bertahun-tahun kemudian daya tahan tubuh kita turun, dia akan aktif lagi, namanya reaktivasi. Nah, ketika reaktivasi muncul lagi lenting-lenting itu dan lebih berat. Umumnya lebih berat, rasanya lebih panas, terbakar. Nah, itulah namanya herpes zoster. Nah, walaupun sudah pernah kena cacar air waktu sebelumnya, nah vaksinasi ini, vaksin herpes zoster ini bisa mencegah reaktivasi tersebut. Gitu. Oke, bisa mencegah gitu ya, supaya waktu udah lansia nggak kena cacar air lagi yang risikonya lebih berbahaya ya, Dok. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi kan kita bahas vaksin dan penyakitnya untuk penyakit menular. Mungkin nanti kita akan membahas tips supaya kita tidak terkena penyakit menular gitu. Apa saja yang hal-hal simpel yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih membahas topik kita hari ini, vaksin dan penyakitnya, masih bersama dengan Dr. Frans Liwang SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips atau cara yang bisa kita lakukan untuk bisa terhindar dari penyakit menular. Karena kita kan tahu vaksin untuk penyakit-penyakit yang menular. Nah, kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama, jaga daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya kan vaksin itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Berarti ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh ya? Betul sekali Mas Ade. Jadi daya tahan tubuh itu sangat penting, kita melindungi diri kita sendiri. Salah satunya dengan vaksin. Tapi jangan lupa juga makanan yang bergizi, olahraga, dan juga pikiran yang sehat, cukup istirahat, itu juga sangat penting untuk daya tahan tubuh. Makanan sehat, pikiran positif juga, jangan terlalu panik, waspada boleh tapi jangan terlalu panik, apalagi di masa pandemi ini ya, Dok. Betul. Ya. Karena walaupun udah makan sehat, olahraga, tapi kalau pikirannya negatif, mulu ketakutan, panik, akhirnya bisa ngedrop juga ya. Itu berpengaruh ke imunitas nggak sih, Dok? Berpengaruh. Jadi stres psikis gitu, itu akan bisa menurunkan imunitas kita. Oh, jadi kalau berpikir imunitas hanya dari asupan, olahraga, ternyata itu juga nggak sepenuhnya benar ya, harus dari pikiran yang sehat juga ya. Tuh pemirsa, berarti Anda harus tidak boleh panik ini ya, tetap berpikir positif dan jernih menghadapi pandemi ini. Oke, kita lanjut. Jaga kebersihan tubuh. Nah, ini mungkin yang sekarang pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi lebih disiplin dan lebih bersih gitu nggak sih, Dok? Betul, jadi namanya infeksi, dia itu sangat erat kaitannya dengan higienitas, kebersihan tubuh, seluruh anggota tubuh. Nah, memang untuk terutama pandemi ini yang lebih difokuskan adalah cuci tangan. Yang cuci tangannya harus benar caranya dengan 6 langkah. Kemudian yang lain termasuk mandi gitu. Jadi setiap kali katakanlah kita menyentuh sesuatu yang kita tidak tahu bersih apa tidak, sebaiknya cuci tangan. Karena kita nggak ngerti ya, Dok, itu katanya virusnya kalau nempel di apa bisa bertahan berapa lama, nempel di apa bisa bertahan berapa lama, itu beda-beda gitu ya, Dok ya? Betul. Jadi Tapi umumnya rata-rata 3 hari ya virus itu di benda mati. Tapi memang kita belum tahu sepenuhnya yang menempel itu virus hidup atau virus mati. Tapi ya, karena ini kan virus masih baru. Kalau virus mati kesentuh menjadi masalah atau tidak itu kira-kira? Harusnya tidak gitu. Yang menjadi masalah kan virus yang hidup, karena dia kan bisa masuk ke dalam sel tubuh dan dia bisa bertumbuh berkembang biak di situ. Gitu. Nah, tapi kan kita tidak tahu ini apalagi lagi wabah seperti ini, ya jadi sebaiknya kita mencegah lebih baik. Mencegah lebih baik dengan cuci tangan dan pakai hand sanitizer gitu ya, atau pakai sabun ya. Oke, kita lanjut. Kurangi kontak dengan hewan. Nah, ini mungkin kemarin kan lagi rame-rame mungkin ya, awalnya di Wuhan gitu kan, atau mungkin tidak hanya ke COVID aja, tapi sebenarnya secara umum juga kalau untuk menular ada potensi dari animal to human gitu ya, Dok ya? Betul, penyakit infeksi itu memang biasanya kita dapat dari luar ya, dari environment, dari lingkungan. Lingkungan itu bisa macam-macam. Sebenarnya bisa ada yang dari tanah, ada yang dari salah satunya hewan gitu ya. Nah, hewan ini juga memang sebaiknya meminimalisir terutama yang hewan-hewan yang berisiko. Hewan-hewan yang berisiko. Nah, bagi para pemirsa mungkin yang pencinta hewan, nah sebaiknya hewan ini juga diperiksakan ke
dokter hewan. Ada Ya. semacam vaksin untuk hewan juga nggak sih, Dok? Iya, ada gitu. Jadi hewannya akan divaksin, akan diperiksa gitu untuk benar-benar dijaga kebersihannya. Jadi sama-sama sehat ya, binatang Betul. peliharaannya sehat, yang punya pun juga sehat gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Kurangi kontak dengan orang sakit. Nah, mungkin ini yang mungkin sekarang kayak kita harus pakai masker, pakai face shield dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga untuk meminimalkan ya. Ya, kurangi kontak dengan orang sakit, terutama yang sakit infeksi ya. Itu memang sebenarnya sudah sejak lama. Kan kalau dulu kan berkunjung ke rumah sakit ya kita harus hati-hati menjaga diri gitu ya, karena orang itu berpotensi menularkan. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi mungkin lebih ditekankan lagi. Nah, kalau masa sekarang memang akan menjadi lebih sulit karena kadang banyak orang yang tanpa gejala. Nah, itu. Gitu. Oleh karena itu ya kita harus jaga kontak, jaraknya, jaga jarak, pakai masker. Gitu. Terus kemudian tadi rajin cuci tangan. Oke, kita lihat yang terakhir, Dok. Segera periksa ke dokter. Nah, mungkin ini kalau mungkin orang sudah menimbulkan ada gejala-gejala atau tanda-tanda langsung segera periksa ke dokter gitu ya, Dok. Ya, itu yang terbaik ya. Betul. Jadi jangan ditunda-tunda ya, karena penyakit itu pada umumnya ditangani lebih awal lebih baik. Ketimbang kita simpan-simpan, kita tunda, akhirnya sudah parah, akan lebih sulit ditangani. Gitu. Di masa pandemi sekarang, saya rasa periksa ke dokter itu sudah sangat berkembang ya. Dan aman lah ya, Dok, aman, ya. dan tidak mesti ketemu fisik, ya beberapa sudah ada telekonsultasi, kemudian juga ya acara seperti ini, edukasi seperti ini juga bisa bermanfaat gitu. Jadi tidak harus ketemu, tapi sebenarnya bisa berkonsultasi secara online gitu ya, Dok, ya. Betul. Tapi yang pasti juga harus ditekankan aman berkonsultasi dengan dokter selama pandemi ya, asalkan menerapkan protokol, begitu nggak, Dok? Betul, dari rumah sakit, dari klinik, dari petugas medis kami menerapkan standar protokol juga yang ketat. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Kalau semisal sekarang ada keluhan-keluhan apa, mau periksa ke dokter takut, jangan takut. Selama protokol kesehatan diterapkan, insya Allah aman gitu ya, Dok, ya. Betul, Mas Raden. Baik, terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati pada Sama-sama. pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat terus, dan satu doa kita bersama adalah Amin. semoga pandemi ini segera usai gitu ya, Dok, ya. Amin. Baik, Dok, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Amin. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 08898100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Terima kasih.